kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Seandainya kita mendapatkan nikmat atau saudara kita dapat nikmat, kita bersyukur, maka bisa jadi ditambah nikmat itu untuk saudara kita, dan doa kita itu akan kembali kepada kita. Sehingga ketika kita mendapatkan, saudara kita mendapatkan nikmat, kita doakan, doa itu sebenarnya balik ke kita. Makanya tidak ada yang rugi. Ketika kita mendoakan saudara kita berhasil, sukses, ya kita akan mendapatkan hal yang sama sebenarnya. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah. Tema yang insya Allah akan kita bahas adalah berkaitan tentang bulan Muharram. Karena kebetulan kita di bulan Muharram, yang mana kita tahu bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan ini dikatakan bulan Muharram karena apa? Peperangan diharamkan pada bulan ini. Karena peperangan diharamkan pada bulan Muharram. Sehingga sejak zaman dulu maka jihad pada saat bulan Muharram, kecuali diserang kaum muslimin, itu dihentikan selama bulan Muharram. Kemudian ada beberapa keutamaan. Kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan Muharram? Ada keutamaan-keutamaan ternyata. Yang pertama diantaranya keutamaan di bulan Muharram yaitu apa? Allah Ta'ala katakan ini ada sebagai Syahrul Hurum, 4 bulan yang mulia. Jadi di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang sangat mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya nyempal agak jauh, bulan Rajab. Sehingga pada bulan-bulan ini dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh Rasulullah dan para ulama untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Meskipun tidak ada amalan khusus kecuali di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan khusus harus begini-begini tidak ada. Namun secara umum disuruh memanfaatkan 4 bulan ini untuk amal soleh. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, itu secara umum. Kemudian Rasulullah rinci lagi amalan apa yang harus kita kerjakan dan pada saat apa. Ternyata kalau kita melihat bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung, yang mana kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa yang nanti akan kita bahas. Puasa, sholat malam, baca Quran diharapkan diperbanyak pada saat bulan Muharram. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, di antara penjelasan yang pertama dari keutamaan bulan Muharram. Merupakan salah satu dari bulannya Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah katakan ini adalah bulan yang sangat agung. Ada 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang agak jauh kata Rasulullah di dalam hadis yang lain. Yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang agak jauh adalah Sya'ban. Riwayat yang lain menyebutkan bulan Rajab. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, bulan Muharram ini dikatakan sebagai Syahrullah. Kenapa sebagai Syahrullah? Ada penjelasan dari para ulama. Dikatakan bulannya Allah karena pertama bulan Muharram adalah bulan yang pertama di penanggalan Islam. Di pemberian nama di bulan-bulan Islam. Jadi Muharram, Safar dan seterusnya. Nama yang pertama adalah Muharram. Kemudian yang kedua, memang Allah khususkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan ini punya keutamaan. Jadi termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diharamkan untuk berjihad, untuk berperang pada saat bulan itu. Ini diantara penjelasan keutamaan dari bulan Muharram. Nah kemudian amalan yang dianjurkan jelas berpuasa, sholat, kemudian puasa, sholat malam, itu adalah anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, wa afdhalus shalah ba'dal maktubat, yakni qiyamul lail. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sehingga dimaksimalkan, kita upayakan untuk bisa sholat sunnah ditambah, kemudian sholat malam, baca Qur'annya disempurnakan, sampai kemudian nantinya kita akan melaksanakan puasa Asyura. Kita masih ingat ya, ada nama puasa Asyura. Kenapa kita dianjurkan puasa Asyura? Yaitu karena memang pada saat puasa Asyura ini merupakan hari rayanya umat Yahudi pada zaman dahulu. Sehingga Rasulullah SAW itu juga merayakan bulan Asyura ini, tapi supaya berselisih diajarkan bagaimana cara puasanya supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani. Disebutkan di dalam sebuah riwayat,
sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Karena itu Nabi Allah Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang namanya puasa Asyura ini sudah sejak zaman dulunya dikerjakan oleh orang terdahulu pada masanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah tegaskan lagi, aku lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Artinya apa? Kalau Musa mengajarkan seperti itu, maka saya juga berhak untuk mengajarkan yang sama. Lebih berhak bahkan kata Rasulullah. Kenapa? Karena ditambah. Yaitu apa? Pada saat tanggalnya ditambah pada tanggal 9 dan 1 hari sebelumnya. 9 dan 10 Asyura. Jadi 9 dan 10 bulan Asyura atau bulan Muharram. Ini diantara puasanya. Riwayat yang lain menyebutkan hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian pada saat hari itu. Anjuran untuk berpuasa. Ini keutamaan yang pertama, bahwa hari Asyura adalah keutamaannya salah satunya adalah merupakan Yaumul Id sejak zaman dulu, sejak zaman Bani Israel pada masanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang kedua, kaum Quraisy di zaman Zaidiyah itu juga berpuasa pada saat bulan Asyura. Jadi diwajibkan untuk mereka, sebagaimana riwayat yang disebutkan, orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah mereka berpuasa pada hari Asyura. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari itu. Ketika beliau telah tiba di Madinah, maka beliau tetap mengerjakannya dan memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpuasa pada saat puasa Asyura, pada saat hari Asyura. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berpuasa, maka silakanlah tetap berpuasa. Barang siapa yang tidak ingin berpuasa, maka tidak mengapa berpuasa. Artinya apa? Puasa ini enggak wajib. Itu yang ingin Rasulullah tegaskan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan fillah wa akhwati azanillah, yakun yang ketiga yaitu apa? Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa Asyura. Kata Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairi ila hadha al-yawm yaum Asyura wa hadha syahru yakni syahr Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah lebih bersemangat dalam mengerjakan puasa sunnah melebihi puasa Asyura setelah puasa Ramadan. Jadi puasa yang paling beliau bersemangat yaitu puasa Asyura setelah puasa Ramadan. Ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menguatkan tentang pentingnya kita berpuasa di bulan Asyura. Kemudian juga disebutkan pula di antara keutamaan puasa Asyura, yaitu puasa Asyura kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa yang tahun lalu. Jadi kita beruntung ya, Dzulhijjah kemarin kita puasa diampuni berapa tahun Pak? 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ditambah lagi bulan Asyura, ditambah kita diampuni dosa kita 1 tahun sebelumnya. Begitu banyak pengampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, qala siyamu Asyura inna ahtasibu ala Allah an yukaffar sanah allati qablah. Kata Rasulullah SAW, puasa Asyura itu adalah puasa menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala 1 tahun sebelumnya. Dan itu merupakan harapan kita semuanya. Mungkin ada yang tanya, ya sudah kalau begitu, kalau 1 tahun sudah diampuni, yang sebelumnya Muharram kemarin puasa 2 tahun, masih ada saldo untuk maksiat, kan gitu ya. Orang-orang yang nakal pikirannya seperti itu. Puasa Muharram kemarin, puasa Dzulhijjah kemarin itu diampuni 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Berarti ada kesempatan apa? 1 tahun bebas sudah diampuni dosa-dosa kita bebas bermaksiat. Enggak, bukan itu maksudnya. Hadis ini menyebutkan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa zina, bukan dosa riba, bukan yang mana butuh taubat untuk bisa berhenti. Tapi dosa-dosa kecil, kalau kita lewat di tengah jalan, tahu-tahu ngelihat apa yang diharamkan, nah itu dosa itu yang diampuni. Tapi kalau kemudian dosa riba, dosa zina, dosa minum khamar, dosa mencuri, ini harus selesai, taubatnya harus total. Sehingga banyak orang salah paham, sudah selesai seolah-olah dosa diampuni semuanya. Enggak. Rasulullah jelaskan, para ulama telah uraikan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan,
diampuni dosa yang tahun lalu dan yang akan datang, dengan catatan tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi bukan pelaku dosa besar. Diuraikan oleh para ulama, kenapa seperti itu? Karena dosa besar butuh taubat, tidak hanya istighfar. Kalau dosa melihat apa yang diharapkan, sepeda motor tahu-tahu ada yang berpakaian tidak sesuai dengan sunnah, maka kita nggak pakai jilbab misalnya, ya kita diampuni Allah Ta'ala dengan puasa-puasa itu. Tapi kalau kemudian dosa besar, dosa zina, dosa ini, nah itu harus taubat. Sehingga keutamaan ini adalah keutamaan untuk menghapus dosa-dosa kecil. Namun, wafadilah azza Allah ya pun kita jangan putus asa. Meskipun sudah melaksanakan banyak dosa, jangan putus asa. Selama kita masih ada umur, taubat dan Allah mengampuni semuanya. Kemudian yang kelima, bagi yang ingin berpuasa Asyura hendaknya dia berpuasa sehari sebelumnya. Jadi tanggal 10-nya puasa dan pada 9-nya juga puasa. Jadi tanggal 9 sama 10. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fa'idha kana al-'am maqbul, insyaallah sumna yaum at-tasi', qala falam ya'ti al-'am maqbil hatta tuwaffa Rasulullah SAW." Jika tahun depan, kata Rasulullah, insyaallah saya bertemu lagi dengan bulan Muharram, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi yang Rasulullah amalkan tanggal 10-nya puasanya. Nah pada saat puasa itulah Rasulullah SAW katakan, kalau seandainya tahun depan saya ketemu lagi di bulan Muharram, maka di bulan Muharram, maka saya akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Dari sini dianjurkan kalau bisa tanggal 9 dan tanggal 10 kita puasa. Ini diantaranya. Kemudian juga Rasulullah SAW katakan tanggal 9 dan 10 Muharram berbedalah dengan Yahudi. Artinya apa? Kita disuruh puasa pada tanggal 9 dan 10. Karena kalau puasanya cuma tanggal 10 sama dengan Yahudi. Makanya Rasulullah ingin menyelisih Yahudi sebagaimana sabda yang disebutkan tadi. Kemudian yang keenam, hukum berpuasa sesudah bulan Asyura yang di tanggal 11, maka terjadi berbeda pendapat. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada perkara-perkara yang salah di bulan Muharram yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin yang orang kadang nggak sadar. Apa itu? Yang pertama yaitu apa? Biasanya pada bulan Muharram ada peristiwa apa Pak? Kalau di Jogja itu Pak? Suruhan. Seperti apa itu contohnya? Mbak Selamat. Jadi seperti itu Pak. Mencuci, memandikan dan mengkafani ya. Jadi subhanallah. Jadi ini diantara tanda-tanda akhir zaman di mana kesyirikan itu sudah merajalela dan kita sebagian besar dari kaum muslimin senang melakukan itu. Lebih-lebih lagi ada sebagian dari antara kaum muslimin bukan hanya sekedar 1 tahun sekali, tapi ada istilahnya Jumat Legi yang mana dianjurkan untuk nyekar dan lain sebagainya. Jemaah rahmatullah, Rasulullah nggak melarang kita datang ke kuburan untuk doakan orang yang meninggal. Tapi kalau kita mengkhususkan, ini yang jadi masalah. Dikhususkan pada saat Jumat Legi, karena kalau Jumat nggak Legi itu nggak enak. Dari dulu, pahing ya, nggak enak gitu. Sehingga di sini jemaah rahmatullah kita belajar, yaitu apa? Biasanya orang kalau di bulan Muharram itu ada istilahnya satu suruhan memandikan kiai selamat, yaitu kerbau yang dimandikan dan lain sebagainya dengan ritual yang luar biasa, butuh biaya besar. Yang seandainya uang itu dikasihkan kepada orang-orang di sekitarnya mungkin akan lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua diantaranya pula kesalahan yang terjadi pada saat bulan Muharram. Ada sebagian kaum muslimin yang dia karena ada peristiwa besar meninggalnya Husain, cicit Rasulullah SAW. Jadi bukan cicit, cucu Rasulullah SAW. Cucu Rasulullah SAW. Husain, kejadian di Karbala yang dilakukan oleh terjadi perselisihan di sana sampai akhirnya cucu beliau tercinta itu terbunuh. Yang diperingati oleh sebagian kelompok itu dengan sebutan hari kesedihan. Mereka punya istilah sendiri. Yang mana setiap tanggal itu mereka bersedih hati menggunakan baju hitam-hitam, kemudian juga mukul-mukul dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Mereka memperingati seperti itu. Nah ini nggak benar. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah ajarkan. Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan kita untuk memperingati dengan cara seperti itu. Nah ini.
Ini diantara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada bulan Asyura. Karena ada dua kelompok. Yang pertama adalah Nusairiyah, yang bencinya luar biasa dengan Husain. Yang kedua adalah kelompok Syiah, yang melampaui batas dalam mencintai. Meskipun ini hanya kedok saja, sebenarnya mereka juga terlibat dalam hubungan itu. Nah, sehingga di sini kelompok yang pertama ini terlalu benci, sehingga pada saat bulan Muharram, pada saat Asyura mereka pakai baju mewah yang menunjukkan kesenangan gitu. Kenapa? Senang dengan matinya Husain. Kemudian yang satunya lagi sedihnya luar biasa, pakai baju hitam-hitam, kemudian juga pukul-pukul dan lain sebagainya, karena dia nggak suka dengan karena begitu sedihnya dengan meninggalnya Husain. Nah, sehingga dua kelompok ini tersesat, dua-duanya menyimpang, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka dari itu, jemaah rahmatullah, ya pada saat bulan Muharram ini kita utamakan lah, kita coba belajar, kita coba untuk mengamalkan sunnah ini dengan baik, kita puasa kalau bisa sempat. Kayaknya hari ini itu sudah tanggal 5 Muharram kalau saya tidak salah. Jadi kalau mau puasa tinggal hitung tambah 4 hari. Rabu Kamis ya. Nah, pada saat itu usahakan puasa, diupayakan lah. Kalau misalnya bisa, misalkan enggak ya, karena ini hukumnya sunnah ya tidak ada masalah. Karena barangkali ada orang-orang yang memang kalau pekerjaannya berat, puasa tambah pingsan, itu nggak benar. Apalagi mau ujian, ini juga kesalahan. Ada biasanya mahasiswa mau ujian, puasa malahan. Ketika dia tidak bisa mengontrol rasa laparnya, akhirnya pingsan waktu ujiannya gagal semuanya. Jadi seorang muslim mukmin tahu kapasitas dirinya. Kalau mampu puasa, lebih afdal puasa. Tapi kalau tidak, ya cari keutamaan yang lain, baca Quran atau misalkan sholat malam dan seterusnya. Nah, jemaah rahmatullah, mungkin itu ya yang bisa disampaikan ringkas, semoga bisa bermanfaat. Intinya di sini adalah kita memanfaatkan setiap bulan-bulan yang dimuliakan Allah Taala dengan ibadah. Dan kita juga upayakan dengan amal soleh. Tentunya kita saling mendoakan juga supaya bisa istiqomah dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kita kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan kita ditutup usia kita dengan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya juga? Oh, silakan. Mau tanya siapa? Masih cukup waktunya? Tidak apa-apa, saya ikut aja. Buat rumahnya gimana? Silakan kalau ada yang mau di. Oh, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan. Iya, yang bisa saya jawab, saya jawab. Berhubungan dengan puasa yang insya Allah hari Rabu Kamis besok itu, Ya. Apakah kalau misalnya hari Rabu puasa terus batal misalnya, apakah boleh puasa yang hari Kamis? Jazakallah, boleh jawabannya. Jadi misalnya nggak bisa, kan urutannya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu apa? Yang paling afdal kita puasa 3 hari, kata beliau. Yaitu apa? 11, 9, 10, 11. Ini yang paling afdal. Kenapa? Karena kita dapat keutamaan banyak di sana. Tahu-tahu kalau seandainya meleset itu harinya. Terus yang yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW 2 hari, 9, 10. Kalaupun nggak bisa 10 tok, nggak apa-apa. Jadi 3-3-nya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi boleh kita berpuasa 3, 10, 11, 9, 10, 11, atau 9, 10 saja, atau kemudian tanggal 10 saja. Boleh, Kak. Jadi misalkan mampunya cuma tanggal 10 karena kesibukan atau karena batal dan